kita mesti cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Ketum PSSI Erick Thohir bakal segera umumkan sosok Direktur Teknik Timnas Indonesia yang bikin heboh. Ini kriteria mengesankan yang harus dimiliki. Apakah bisa membawa Garuda terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Geger, ini baru top Marco top. Alex Pastor bikin warganet terpesona dengan belajar bahasa Indonesia. Ini tindakan hebat yang bikin semua orang respect. Inilah bentuk keseriusan dari asisten pelatih anyar Timnas. Simak penjelasan dan perjalanannya di video ini. Kabar mengejutkan. Shin Tae-yong beri peringatan keras untuk Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Usai dipecat, jangan sampai semua yang saya bangun runtuh. Begitu saja. Apakah ini bentuk kekesalan Shin atau memang cinta dengan Timnas? Simak penjelasannya. Kabar bahagia, Eliano Reinders yang dulu dicuekin Shin Tae-yong dan bahkan bukan jadi pilihan utama untuk main di Timnas, kini bawa PC Zwolle. Kalahkan PSV Eindhoven, pemuncak klasemen Eredivisie 2024-2025. Simak perjalanan kisah yang haru ini. Gila, ini baru mantap. Timnas Futsal Putri Indonesia hancurkan Hong Kong 5-0 dan sapu bersih kemenangan di kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Garuda Pertiwi lolos sempurna ke Cina. Bagaimana kelanjutan kisah dari Garuda Pertiwi? Simak sampai selesai. Kabar mengejutkan. Timnas Indonesia harus waspada. Bahrain siap gasak Jepang dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah jadi juara Piala Teluk, pelatih Dragan Talajic ungkap rencana. Mengerikan. Bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan lengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Ketum PSSI Erick Thohir bakal segera umumkan sosok Direktur Teknik Timnas Indonesia yang bikin heboh. Ini kriteria mengesankan yang harus dimiliki. Apakah bisa membawa Garuda terbang tinggi? Simak penjelasan detailnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, siap mengumumkan sosok baru yang akan menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga pada Minggu, 19 Januari 2025, Erick mengungkapkan bahwa pencarian sosok yang tepat untuk posisi ini memang tidak mudah, apalagi dengan kriteria yang sangat tinggi. Tidak hanya soal prestasi yang sudah teruji di dunia sepak bola, tetapi sosok tersebut juga harus memahami visi dan rencana besar untuk sepak bola Indonesia ke depan. Calon direktur teknik harus benar-benar bisa dihormati dan paham rencana sepak bola Indonesia. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Jelas Erick dengan penuh semangat. Erick juga menyebutkan bahwa untuk menemukan sosok yang mau bekerja dan tinggal di Indonesia, sepenuhnya adalah tantangan besar. Meski sudah ada 3 nama yang masuk dalam radar, ia mengaku masih terus mencari figur yang bisa mengemban tugas ini dengan sepenuh hati. Kita sudah ada beberapa nama, tapi memang sulit mencari orang yang bisa totalitas bekerja di Indonesia. Lanjutnya. Harapannya, pengumuman mengenai siapa yang akan duduk sebagai direktur teknik bisa dilakukan pada akhir Februari 2025. Selain itu, sosok yang terpilih nantinya juga harus bisa berkolaborasi dengan pelatih-pelatih Timnas Indonesia di semua level usia, mulai dari U23, U20, hingga U17.
Tidak hanya itu, dia juga harus turun langsung ke daerah untuk memperkenalkan filosofi sepak bola Indonesia dan memastikan visi jangka panjang itu dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Ini soal konsistensi. Kita tidak ingin generasi emas datang lalu hilang begitu saja, tegas Erik. Bahkan, sebelum sosok direktur teknik diumumkan, PSSI lebih dulu akan mengumumkan asisten pelatih Timnas Indonesia yang nantinya juga akan terlibat dalam regenerasi pemain. Bersiaplah karena perubahan besar dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia ini akan membawa angin segar yang pastinya ditunggu-tunggu. Kalau prediksi Mimin zona Timnas Indonesia Dirtek yang akan ditunjuk adalah Giovanni Van Bronckhorst. Karena hubungannya dengan Indonesia sangat dekat apalagi ada darah Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba tulis nama yang cocok untuk Dirtek Indonesia di kolom komentar. Geger, ini baru top Marco Top. Alex Pastor bikin warganet terpesona dengan belajar bahasa Indonesia. Ini tindakan hebat yang bikin semua orang respect. Inilah bentuk keseriusan dari asisten pelatih anyar Timnas. Simak penjelasan dan perjalanannya di video ini. Pelatih baru Timnas Indonesia, Alex Pastor, benar-benar mencuri perhatian. Tindakan cerdasnya untuk belajar bahasa Indonesia sebagai persiapan tugas sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia membuat warganet memberikan respek luar biasa. Melalui akun Instagram miliknya, Pastor dengan bangga mengunggah foto 3 buku bahasa Indonesia yang siap ia pelajari. Buku-buku itu berjudul Indonesisch voor Beginners, Bahasa Indonesia untuk Pemula, Uit Gesproken Indonesisch, Pengucapan Bahasa Indonesia, dan Basiswoorden Indonesisch, Kata Dasar Bahasa Indonesia. Dengan caption penuh semangat, bersiap untuk tantangan yang luar biasa ini, Pastor mengundang gelombang dukungan dan kekaguman dari para pengikutnya. Reaksi warganet pun luar biasa, banyak yang memberikan apresiasi mendalam, seperti akun Rino yang menulis, "Respect buat Coach Alex, mau mempelajari budaya orang lain." Tak ketinggalan, Gi menambahkan pujian untuk keinginan Pastor memahami lebih dalam tentang Indonesia, mulai dari budaya hingga kehidupan sehari-hari, yang dianggap menunjukkan kualitas luar biasa dari sang pelatih. Di sisi lain, beberapa netizen juga membandingkan langkah Pastor dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang sempat menghadapi kritik terkait komunikasi selama masa jabatannya. Pastor, yang sudah diumumkan sebagai asisten pelatih yang akan mendampingi Patrick Kluivert, juga siap bekerja sama dengan Denny Lanzaat untuk membentuk tim pelatih solid bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Pastor juga sudah mempersiapkan diri dengan membaca buku tentang Indonesia dan menganalisis pertandingan Timnas, termasuk laga Arab Saudi versus Indonesia. Tak hanya itu, Patrick Kluivert sendiri memuji keahlian analisis Pastor yang terbukti sangat tajam, yang ia yakini akan membantu Kluivert dalam merancang strategi bagi Timnas Indonesia. Apakah Alex Pastor akan menjadi kunci sukses baru bagi Timnas Indonesia? Kita tunggu saja aksi-aksi hebatnya di lapangan, dan berikan dukungan kalian dengan menuliskan komentar. Kabar mengejutkan. Shin Tae-yong beri peringatan keras untuk Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Usai dipecat, jangan sampai semua yang saya bangun runtuh. Begitu saja. Apakah ini bentuk kekesalan Shin atau memang cinta dengan Timnas? Simak penjelasannya. Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang baru saja dipecat pada 6 Januari 2025, melontarkan peringatan tegas kepada Erick Thohir dan Patrick Kluivert setelah resmi meninggalkan kursi juru taktik Timnas. Dalam pernyataannya yang penuh makna, Shin Tae-yong mengingatkan bahwa segala pencapaian luar biasa yang berhasil diraihnya selama 5 tahun membesut Timnas Indonesia tidak boleh sia-sia begitu saja. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dan mencetak sejarah dengan lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Tidak hanya itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia juga meroket pesat dari posisi 173 ke 100.
827 pada Desember 2024. Meski kini timnas Indonesia sudah berada di bawah kendali Patrick Kluivert, Shin Tae-yong berharap agar pondasi yang ia bangun tidak runtuh begitu saja. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras 5 tahun, dan saya berharap semuanya bisa berkembang, bukan malah hancur, ucap pelatih asal Korea Selatan itu dengan nada serius. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukungnya selama bertugas. Banyak cinta yang saya terima dari masyarakat Indonesia, dan itu sangat berarti bagi saya, ungkapnya penuh haru. Shin Tae-yong juga memberikan doa terbaik untuk Erick Thohir dan Kluivert agar bisa mencapai impian besar timnas Indonesia, lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, dia menekankan bahwa untuk mencapai hal itu, pekerjaan keras dan pengelolaan sistem yang telah dibangunnya harus terus berlanjut. Ini bukan perjalanan yang mudah, dan saya berharap sukses terus berlanjut, tegasnya. Kini, bola ada di tangan Kluivert dan PSSI untuk membuktikan bahwa mereka bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Berikan dukungan kalian dengan di kolom komentar. Kabar bahagia, Eliano Reinders, yang dulu dicuekin Shin Tae-yong dan bahkan bukan jadi pilihan utama untuk main di timnas, kini bawa PSV Zwolle. Kalahkan PSV Eindhoven, pemuncak klasemen Eredivisie 2024-2025. Simak perjalanan kisah yang haru ini. Eliano Reinders yang sempat terabaikan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia, kini membuktikan kualitasnya dengan tampil luar biasa bersama PSV Zwolle. Pada Sabtu, 18 Januari 2025, ia berhasil membawa timnya mengalahkan PSV Eindhoven, pemuncak klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan skor 3-1 di Stadion IJssel Delta, Zwolle. Meskipun tidak mencetak gol atau assist, performa Eliano sangat solid di posisi bek kanan, bermain selama 90 menit dalam pertandingan ke-100-nya bersama PSV Zwolle. Dalam laga tersebut, 2 gol dari Filip Krastev, 2 menit dan 38 menit, serta 1 gol Dylan Vente, 90 menit plus 4 detik, memastikan kemenangan tim, sementara PSV hanya mampu membalas lewat gol Johan Bakayoko, 25 menit. Kemenangan ini membawa PSV Zwolle naik ke posisi 13 klasemen dengan 20 poin dari 19 pertandingan, berada di zona aman dari degradasi. Bagi Eliano, penampilan ini semakin membuktikan kualitasnya yang luar biasa. Sejak dinaturalisasi pada Oktober 2024, ia hanya mendapat kesempatan bermain sekali di timnas Indonesia, tepatnya di menit-menit akhir melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Bahkan, di 2 laga lainnya, ia hanya duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam susunan pemain sama sekali. Namun, dengan pergantian pelatih di timnas Indonesia, di mana kursi kepelatihan kini dipegang oleh Patrick Kluivert, peluang Eliano untuk mendapatkan kesempatan lebih besar sangat terbuka lebar. Mengingat kemampuan serbaguna Eliano yang bisa bermain di berbagai posisi, ada harapan besar baginya untuk masuk dalam skema permainan Kluivert. Apakah peruntungan Eliano akhirnya berubah? Semua mata kini tertuju pada keputusan Kluivert. Menurut kalian, apakah Eli pantas untuk diberikan kesempatan bermain di timnas? Tulis komentar kalian. Gila, ini baru mantap. Timnas Futsal Putri Indonesia hancurkan Hong Kong 5-0 dan sapu bersih kemenangan di kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Garuda Pertiwi lolos sempurna ke Cina. Bagaimana kelanjutan kisah dari Garuda Pertiwi? Simak sampai selesai. Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil menorehkan sejarah luar biasa setelah sukses mengalahkan Hong Kong 5-0 dalam laga penentuan juara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 pada Minggu sore WIB. Laga ini menjadi pertandingan terakhir di Grup B yang mempertemukan 2 tim dengan poin sempurna,
masing-masing mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Dengan hasil kemenangan mutlak ini, Indonesia memastikan status juara grup B dan melangkah mulus ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Dibuka dengan semangat luar biasa, tim asuhan Luis Estrella langsung tampil menyerang sejak menit pertama. 3 peluang berturut-turut hampir saja mengubah skor jika saja mistar gawang Hong Kong tidak menghalangi laju bola. Meski Hong Kong menunjukkan pertahanan yang solid, Indonesia tetap tak kenal lelah, menyerang terus dengan berbagai kombinasi serangan. Babak pertama berakhir tanpa gol, namun tekanan Indonesia tetap berlanjut. Memasuki babak kedua, Garuda Pertiwi langsung membuka keunggulan lewat gol bunuh diri dari pemain Hong Kong yang berusaha menahan tendangan Dinar Kartika. Setelah gol pertama, Indonesia makin menggila, menggandakan skor hanya 2 menit kemudian lewat gol cantik Insya Fadia Salsabillah. Tak berhenti sampai di situ, Dinar Kartika menambah gol kedua bagi dirinya dan ketiga untuk tim pada menit ke-28. Beberapa menit setelahnya, Jane Sitiwei memperbesar keunggulan menjadi 4-0 dan Nisma Frantida menutup pesta gol dengan skor 5-0 yang bertahan hingga akhir. Dengan kemenangan sempurna ini, Timnas Futsal Putri Indonesia tidak hanya lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025, tetapi juga membuktikan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan di kancah internasional dan bahkan bisa lolos Piala Dunia. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, Timnas Indonesia harus waspada. Bahrain siap gasak Jepang dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah jadi juara Piala Teluk, pelatih Dragan Talajic ungkap rencana. Mengerikan, bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan lengkapnya. Timnas Bahrain kini melangkah dengan penuh percaya diri setelah meraih gelar juara Piala Teluk 2024. Dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan selisih gol yang kurang menguntungkan, mereka tetap tak bisa dianggap remeh, terutama setelah meraih trofi bergengsi ini. Pada Maret 2025, Bahrain akan bertemu dengan Jepang dan Timnas Indonesia dalam laga yang bisa menentukan nasib mereka menuju Piala Dunia 2026. Berada di posisi kelima grup C, Bahrain membutuhkan kemenangan untuk bisa merangkak naik dan mengamankan tempat di putaran final. Pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic, bertekad memanfaatkan momentum juara Piala Teluk untuk memberi dorongan semangat luar biasa kepada timnya. Piala Teluk memberikan kami dorongan besar untuk menunjukkan performa terbaik di kualifikasi Piala Dunia, kata Talajic. Dengan pengalaman panjang di kawasan Teluk, Talajic telah membuktikan kepemimpinannya dengan mengubah Bahrain menjadi tim yang solid dan tangguh. Meski Bahrain belum pernah lolos ke Piala Dunia, mereka kini punya peluang lebih besar dengan sistem kualifikasi yang mengizinkan lebih banyak tim Asia untuk lolos. Tak hanya itu, sejarah mereka yang hampir lolos pada edisi sebelumnya membuat mereka semakin berambisi menembus Piala Dunia 2026. Dalam perjalanan mereka yang penuh perjuangan, Bahrain sukses mengalahkan Arab Saudi, Irak, dan Oman, menunjukkan bahwa mereka kini bukan lawan sembarangan. Setelah laga penuh kontroversi di Bahrain yang berakhir imbang dengan Indonesia, Bahrain siap balas dendam dalam pertandingan berikutnya di Jakarta. Kini, dengan Piala Teluk di tangan dan semangat juang yang membara, Bahrain menjadi tim yang patut diperhitungkan oleh Jepang dan Indonesia. Akankah Dragan Talajic berhasil mengubah sejarah dan membawa Bahrain ke Piala Dunia 2026? Semua akan terungkap di bulan Maret 2025. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng, membuat Garuda fans membara. Inilah dia pesan spesial Luis Milla, mantan pelatih Timnas, untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih Timnas Indonesia. Bikin penasaran, apa saja yang diharapkannya?
Simak penjelasan detailnya hanya di channel ini. Tak pernah ada kata yang lebih penuh harapan dan semangat daripada pesan yang ditulis oleh Luis Milla untuk Patrick Kluivert yang kini resmi memimpin Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, langsung memberikan dukungannya untuk Kluivert melalui unggahan Instagram yang penuh makna. Selamat Patrick Kluivert dan semoga meraih kesuksesan di PSSI, tulis Milla, mengingatkan kita semua bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Patrick Kluivert, sang legenda sepak bola Belanda yang kini memegang kendali Timnas Indonesia, diresmikan pada 12 Januari 2025 dan tentu saja sambutan hangat datang dari berbagai penjuru, termasuk dari Milla yang pernah merasakan langsung kerasnya perjuangan di sepak bola Asia. Kluivert datang dengan kontrak 2 tahun dan sebuah visi jangka panjang yang terstruktur, di mana dia sudah merancang 2 tahapan besar untuk Timnas Indonesia. Tidak hanya sekedar impian, Kluivert dengan percaya diri membocorkan bahwa dalam waktu 6 bulan pertama, dia ingin membawa dampak besar dan menargetkan hasil maksimal di Piala Dunia. Setelah itu, rencana kedua yang lebih ambisius akan digulirkan. Membangun fondasi tim yang solid untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Tentu, tantangan tak ringan, karena saat ini Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Berkaca dari harapan besar yang disematkan oleh Milla dan Kluivert, perjalanan Garuda kini memasuki babak baru yang penuh warna dan tantangan. Dengan 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia masih punya harapan besar untuk lolos. Apalagi 2 tim teratas di grup tersebut berhak langsung maju ke ajang bergengsi itu. Kira-kira, apakah Kluivert mampu mewujudkan impian besar untuk Timnas Indonesia? Waktu yang akan membuktikan. Berikan dukungan kalian dengan doa yang baik untuk kemajuan Timnas kita ini. Ini baru top Marco Top. Inilah 5 pemain Timnas Indonesia yang sedang bersinar di klub. Performa Kevin Dix dan Jay Idzes bikin terenganga. Siapa lagi yang sukses curi perhatian? Simak sampai selesai. Mimin akan menerangkan pemain lainnya. Timnas Indonesia kini dipenuhi bintang-bintang yang tampil luar biasa di level klub. Para pemain ini tidak hanya tampil mengesankan di pertandingan internasional, tetapi juga menunjukkan kualitas terbaiknya di kompetisi domestik, membuat mereka layak jadi andalan. Beberapa dari mereka bahkan tampil konsisten meski belum mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Siapa saja mereka yang mampu mencuri perhatian dan bersinar di klub? Inilah 5 pemain dengan performa kinclong di level klub yang siap membuat nama mereka makin bersinar. Pertama, Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, tidak hanya jadi andalan di lini pertahanan, tapi juga mengukir prestasi fantastis bersama Venezia di Serie A Italia. Dengan 18 pertandingan, 2 gol dan selalu tampil sebagai starter, Jay membuktikan kelasnya sebagai bek tengah berkelas. Tidak kalah hebat. Yang kedua, Rizky Ridho juga menunjukkan performa solid di Persija Jakarta dengan menjadi pilar penting di lini belakang dan membawa timnya ke posisi ketiga Liga 1. Ketiga, Egy Maulana Fikri, meskipun jarang mendapat kesempatan di Timnas Indonesia, tampil mengesankan bersama Dewa United dengan koleksi 9 gol dan 2 assist, menjadi pemain lokal dengan gol terbanyak di Liga 1. Keempat, Nadeo Argawinata, meski terkena kartu merah, tetap memukau dengan clean sheet terbanyak di Borneo FC, menunjukkan ketangguhan di bawah mistar gawang. Dan yang terakhir adalah Kevin Dix, pemain baru Timnas Indonesia yang tampil luar biasa bersama FC Copenhagen di Denmark dengan 9 gol dan 3 assist, serta membantu timnya memimpin klasemen Liga Denmark. Wow, siapa yang bisa mengalahkan performa mereka? Berikan komentar kalian. Kabar yang mengejutkan, Tom Hay tiba-tiba pamer foto lawas. Dilatih Patrick Kluivert, ternyata mereka
Sudah pernah bertemu sejak 2008. Apakah ini tanda bahwa chemistry akan lebih mudah tumbuh? Simak detail penjelasannya. Gelandang andalan timnas Indonesia Tom Hay baru saja mengejutkan penggemar dengan mengunggah foto lawas yang memperlihatkan dirinya dilatih oleh legenda sepak bola Patrick Kluivert. Foto ini mengungkapkan momen langka ketika Hay masih muda dan bermain di Akademi AZ Alkmaar, di mana Kluivert, yang saat itu baru pensiun sebagai pemain, menjadi pelatih striker di klub tersebut. Momen spesial itu terjadi antara 2008 hingga 2010, dan kini, setelah bertahun-tahun, Tom Hay bakal berkesempatan untuk bertemu kembali dengan Kluivert di Timnas Indonesia. Tom Hay membagikan momen nostalgia itu lewat Instagram, menuliskan, "Dulu kala, Tom dan Patrick Kluivert di AZ Alkmaar." Unggahan ini langsung memancing reaksi heboh dari netizen yang penasaran bagaimana ekspresi Hay bertemu lagi dengan Kluivert di Timnas. Selain Kluivert, Hay juga mengungkapkan bahwa dia pernah dilatih oleh pelatih top lainnya seperti Denny Lanzaat dan Alex Pastoor selama kariernya. Kehebohan ini semakin memuncak dengan komentar lucu dari para penggemar yang tak sabar melihat bagaimana hubungan Hay dan Kluivert berkembang di bawah bimbingan baru ini. Apakah reuni ini akan membawa kejutan besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita tunggu aksi seru mereka di lapangan. Wah, perkataan mengejutkan Ragnar Oratmangoen tentang timnas Indonesia kalau 3 tahun lalu dipanggil PSSI langsung terima tanpa ragu. Bikin fans Garuda terharu. Simak penjelasan detailnya. Ragnar Oratmangoen, penyerang andalan timnas Indonesia yang mencuri hati para supporter Garuda, baru-baru ini membagikan cerita jujurnya yang bikin haru. Setelah resmi dinaturalisasi, Ragnar langsung menunjukkan kualitas gemilangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 6 pertandingan, dia berhasil mencetak 2 gol penting melawan Arab Saudi dan Bahrain, dan kini menjadi sosok vital di lini serang timnas Indonesia. Tak heran jika supporter Garuda memberinya julukan Wak Haji, sebagai bentuk penghormatan atas penampilannya yang luar biasa. Namun, di balik kesuksesannya, Ragnar mengungkapkan kisah yang jarang diketahui banyak orang. Saat berbincang di podcast Sport 77 Official, ia mengaku bahwa ia tak pernah ragu untuk membela timnas Indonesia meskipun tidak mendapat kesempatan bermain untuk timnas Belanda. Bahkan, ia mengungkapkan jika PSSI mengajaknya bergabung 3 tahun lalu, jawabannya tetap sama. Iya, saya akan terima tawaran itu. Mengharukan, bukan? Dengan penuh semangat, Ragnar menambahkan bahwa bermain untuk negara adalah sebuah kehormatan terbesar baginya. Dukungan dari Fardi Bakdim dan Jay Idzes juga sangat membantu dalam perjalanannya menuju timnas Indonesia. Dan sekarang, dengan 2 gol penting dan penampilan cemerlang di tim, Ragnar berhasil membuktikan bahwa ia adalah pilihan tepat yang datang pada waktu yang pas. Apa yang terjadi jika Ragnar dipanggil lebih awal? Kita semua pasti penasaran.